Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pada healthy people, pasien Rumah Sakit UI. Saat ini, pagi ini, saya Saifuddin Sudarmadi, selaku marketing di Rumah Sakit UI akan eh, berbicara tentang apa ya, seluk-beluk asuransi. Iya, Jadi saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Antonius Yosef Hendri Utomo ya Pak ya, iya betul Pak. sebagai agency director dari Prudential Insurance atau asuransi Prudential eh, yang di Jogja dengan di kantor agensi Racing ya Pak ya, Ya, Pro Rising, Pro ya. Racing Ya. Yogyakarta. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Ya, Pak selamat Saifuddin. datang di Rumah Sakit UI. Ya, senang sekali saya bisa pagi ini Ya, gabung bersama dengan ya, RSUI Pak. ya. Sama-sama Pak. Gimana Pak kesannya di Rumah Sakit UI? Wah, tadinya saya nggak tahu kayaknya Ya, tempatnya di mana, tapi begitu lihat, wah luar biasa. ya, Tempatnya luar biasa, ya. bangunannya juga luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Iya, Semoga banyak nanti ya kalau nanti ternyata nasabah-nasabah dari Prudensial yang butuh kami tolong terkait kesehatan, butuh iya, pertolongan rawat inap, kami siap bantu Pak. iya pasti Pak. Ya baik, jadi ini adalah episode pertama ya Pak ya. Iya. Jadi ini spesial nih Pak Anton. Episode pertama dari kita sudah menjalankan podcast sekitar 2 bulan Pak. Oh gitu Pak. Ya kita Iya, punya beberapa channel. iya. Nah ini channel baru kita Bincang Asuransi. Oh Jadi iya. ya sebagai bintang tamu pertamanya Pak Anton ini yang Wah terima perdana. kasih sekali saya mendapat kehormatan untuk Iya. menjadi bintang tamu yang pertama Pak Sulutin. Ya, jadi ide dari apa namanya dibentuknya channel Bincang Asuransi ini selama hampir 1 tahun kami beroperasi Rumah Sakit Iya, UI di Bantul ini, memang kadang di operasional itu banyak eh, apa namanya pasien-pasien yang kadang kebingungan Pak. oh begitu ya Pak. Saya punya prudensial atau punya asuransi lain, Iya. ini dijamin nggak, ini dijamin nggak, nanti saya nombok nggak ya Pak ya gitu. Oh Jadi iya, ya apa namanya harapannya dengan edukasi ini pasien-pasien lebih percaya diri apabila iya, punya asuransi, khususnya kalau ke RSUI tanpa khawatir nombok. iya. Karena kami punya operasional khusus untuk pasien asuransi supaya tombokannya maksimal itu, kami ada beberapa prosedur yang kami jalankan Pak gitu. Iya Pak. Jadi mohon maaf ya Pak ya, Iya, agak batuk-batuk. Jadi nanti kita akan sharing Pak iya, beberapa yang perlu apa namanya dari sisi rumah sakit, kami juga mungkin perlu tahu iya Pak. dari pihak asuransi itu ada sesuatu yang bisa di-share atau enggak Oh gitu iya ya. pasti Nah, kita. ini mungkin audiensnya yang menonton mungkin ada yang dari agent sendiri ya Pak ya. Iya Pak. Teman-teman agent mungkin juga perlu tahu ya Pak ya informasi Iya tentang betul Pak. ini, supaya kalau ada nasabahnya sakit bisa apa Pak membantu ya Iya betul. menjelaskan informasi gitu. Dari sisi dokter juga mungkin ada manfaatnya juga kalau melihat live eh, apa namanya IG channel live ini ya ini, Pak ya. betul, Iya. karena dokter juga perlu tahu Pak pasien asuransi itu punya benefit apa saja sih Iya gitu ya, betul Pak. Iya. gitu sehingga nanti pasien juga tercover maksimal Iya. gitu Pak. Jadi Baik. saya terima kasih sekali Pak, Ya, justru karena ini ada suatu relationship yang ya, bagus betul. antara rumah sakit Ya, dengan pihak asuransi yang tentunya nantinya pihak rumah sakit ini ya, akan menjembatani kepentingan-kepentingan klien kami betul, dengan dokter. betul. Nah ini jujur ini adalah pertama Ya, kali saya mendapat undangan ya, juga untuk kita bisa sharing bersama dengan ya, manajemen rumah sakit, ya, dan niatan dari Pak Saifuddin ya, RSUII untuk bisa mengadakan bincang ya, asuransi ya, ini sangat mendukung ya, kami sendiri di ya, dalam menjalankan tugas kami sebagai siap. agen asuransi, Ya, di mana kita sudah mengedukasi, ya, tetapi juga kalau seandainya itu dari manajemen rumah sakit itu juga bisa lebih ya, menjelaskan kepada
nasabah-nasabah kami itu Ya. suatu simbiosis yang lebih bagus Baik. sekali karena Ya. saling membantu gitu ya Pak. Ya, siap Iya. Pak. Baik Pak, mungkin tanpa panjang lebar karena waktu terbatas, Iya Pak. kita mulai saja dengan judul mungkinkah biaya operasi itu di rumah sakit tanpa nombok. Iya. Kita mulai ya Pak ya. Iya, Nanti silakan, Pak. kita Iya. interaktif saja. Oke. Oh ya, bagi para penonton yang ingin menanyakan terkait topik ini, nanti langsung saja di Instagram Rumah Sakit UII dengan alamat @rumahsakit.uii. Itu bisa langsung di kolom komentar ya, langsung menulis, nanti satu persatu apabila masih ada waktu kami akan jawab, seperti itu. Sebaiknya bertanyanya setelah presentasi habis ya, jadi tidak terscroll ke paling atas. Baik, kita mulai Pak Iya, Anton Pak. ya. Iya. Jadi sebetulnya komponen biaya rumah sakit yang dijamin oleh asuransi secara umum apa saja sih? Kurang lebih itu ada sebetulnya ada banyak ya Pak Anton Iya. ya. Ini saya ambil yang secara umum saja. Nanti mungkin Pak Anton akan menjelaskan lebih detail. Tabelnya itu mungkin ada sekitar 10 sampai 15 benefit apabila Healthy People Rumah Sakit UII ini memiliki asuransi, khususnya asuransi private ya, asuransi pribadi. Iya. Contohnya salah satunya Prudential. Jadi komponen pertama yang di cover oleh rumah sakit saat Healthy People sakit itu di rumah sakit adalah pertama pasti kamar. Jadi biaya kamar pasti. Lalu makan penunggu. Nah ini Prudential setahu saya itu kalau kartu merah ya, yang gampang pakai gambar kartunya aja Pak ya. Iya. Ada kartu merah itu, nah Pak Anton menunjukkan atau Pru Hospital Plus ya Pak ya. Pru Hospital. Pro Hospital and Surgical Cover Oke. Plus. Ya. PHC biasanya ya. Pru Hospital and Surgical PHS ya. Ya, Pru PHS. Hospital and Surgical atau disebut kita kartu merah saja, saya Ya. gampangnya biasanya. Itu ada makan penunggu juga. Cuman biasanya makan penunggu di kartu merah itu untuk pasien anak ya Pak Iya. ya. Anak dalam hal ini berarti Di bawah 15 usianya tahun di bawah ya. 15 tahun. Iya. Gitu. Jadi asuransi biasanya mengcover atau menjamin makan penunggu. Setelah kamar biasanya pastinya kalau dirawat inap pasti dokter ya. Jadi baik dokter spesialis saat visit rawat inap maupun dokter umum gitu ya. Ya. Ini pasti di cover. Lalu yang ketiga adalah aneka keperawatan. Nah ini penting untuk diketahui teman-teman dokter mungkin ya yang saat ini sedang menonton tayangan ini. Aneka keperawatan itu isinya apa saja? Isinya yang pasti satu obat plus BHP. BHP itu kalau di rumah sakit istilahnya bahan habis pakai Pak. Oh iya, sekali Kayak pakai gitu ya Pak kayak ya. misalkan suntikan, lalu Oh, iya. infuset, Iya. perban seperti itu Pak. Obat plus BHP. Lalu seluruh biaya penunjang medis. Penunjang medis itu kalau di rumah sakit ada lab ya Pak ya. Iya. Ada radiologi, Ronsen. ada betul rongsen Iya. di radiologi ya Pak ya. Di radiologi mungkin yang biayanya besar itu ada MRI, ada radiologi gitu ya. Iya. Yang biayanya mungkin antara 1,5 sampai 5 jutaan gitu. Iya. Bayangkan kalau untuk radiologi saja biayanya seperti itu ya Pak. Nggak Iya. kebayang kalau kita nggak punya asuransi untuk membayarnya Iya. cukup berat. Betul. Lalu ada fisioterapi, lalu ada asuhan keperawatan Pak. Iya. Jadi kalau di rumah sakit biasanya ada biaya asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu ya tindakan yang diberikan oleh perawat, misalkan Iya. mengambil darah, lalu memandikan pasien, itu kan Iya. semua ada biayanya ya Iya, Pak ya. betul. Nah itu masuk ke benefit aneka keperawatan atau AP kami biasanya di sini nyebutnya. Lalu ada biaya administrasi rawat inap gitu ya. Jadi ini besarannya setiap rumah sakit beda-beda administrasi rawat inap ini. Iya. Lalu kalau ternyata pemegang polis asuransi ini harus dioperasi ya Pak ya, Iya. tentu saja keluar biaya kamar operasi Iya. gitu ya. Kamar operasi contohnya apa sih? Misal entah untuk operasi
sinusitis yang paling sering ya. Kalau Iya. anak mungkin amandel, lalu Usus buntu. usus buntu Iya. ya, Iya. usus buntu, lalu ya amit-amit misalkan ternyata kecelakaan harus operasi patah tulang Pasang misalkan ya, pen. pasang Iya. pen, cabut pen gitu Iya, ya. Jadi itu satu paket. satu paket itu ada pastinya. Kalau di kamar operasi ada kamar operasinya sendiri, Iya. ada tarifnya Pak, Iya. ada sewa alat ya, Iya. ada obat yang diberikan di kamar operasi ya Pak ya. Iya, betul, Pak. Jadi ini dibedakan antara benefit di aneka keperawatan dengan benefit obat dan BHP di kamar operasi ya, Iya. para healthy people ya. Lalu di kamar operasi pasti ada dokter yang mengoperasi. Nah ini di Iya. cover juga dokter operator sama dokter anestesi Iya. gitu ya. Jadi seluruh komponen yang dibebankan di kamar operasi itu masuk jadi satu di benefit kamar operasi. Jadi terlepas dari benefit kamar dan aneka keperawatan dan dokter di bangsal ya, istilah Iya. teman-teman rumah sakit tuh menyebutnya bangsal ya Pak, kalau kamar perawatan biasa Iya. gitu. Nah, jadi kurang lebih secara umum komponen biaya rumah sakit secara garis besar ada ini. Sebetulnya ada banyak lagi, ada ICU, ada Iya. benefit pasca perawatan rawat Iya. inap ya Pak Pre ya. dan pos. Betul, rawat pre dan inap. pos Iya. rawat inap gitu. Nah, nanti di belakang akan lebih detail mungkin dikupas oleh Pak Anton. Iya. Kita lanjut ke ini dia, benefit asuransi kesehatan. Secara umum apabila kita membeli polis asuransi kesehatan, Iya. dalam hal ini contohnya di Prudential ya Pak ya, Iya. maka akan mendapat benefit. Ini saya potong di 12 benefit saja. Iya. Lalu karena saya khawatir tabelnya terlalu kecil tidak terbaca oleh healthy people di rumah, ini saya zoom ke tabel yang berwarna biru ya. Semoga ini lebih jelas di di handphone gitu. Contohnya saja kalau polis yang dibeli itu yang plannya 425.000 ya Pak ya. Itu plan B berarti Plan ya, Pak, B ya? ya Pak ya di Iya. Prudential. Nah ini adalah contoh benefit dari kartu merah Prudential atau kartu Pro Hospital and Surgical Cover Plus Iya. ya. Atau mungkin masih ada teman-teman yang masih memiliki kartu merah Prudential ya. Nah semoga ini bisa memperjelas ya. Semoga sih kartu ini nggak pernah dipakai untuk rumah sakit ya Pak ya. Iya, betul Pak, harapannya. Harapannya teman-teman sehat semua, healthy Iya. people sehat semua. Tapi in case perlu dirawat di rumah sakit, ya kurang lebih cara membaca benefit asuransi seperti ini. Iya. Plan 425.000, maka kamar yang harus ditempati atau hak kamar yang ditempati itu 400, 25. yang tarifnya 425.000 ya Pak ya. ICU 850.000, lalu dokter umum dan 150.000. Ini nasional sama ya Pak ya, tetap Iya, 150.000 itu per ya. visit ya Pak ya. Per visit ya. Iya. Lalu dokter spesialis 175.000 ya. Iya. Artinya kalau misalkan di rumah sakit UII dokter umum itu 30.000. Iya. Artinya spare Spare-nya sisa masih dari benefitnya masih sangat cukup Iya. sekali ya Pak ya. Jadi Dan itu satu hari bisa 2 kali Pak. ya satu hari maksimal 2 kali Maksimal masing-masing visit ya Pak ya. Yang kita cover. Betul. Iya. Ya kenapa sih Prudential memberikan 2 kali visit? Karena faktanya saat dirawat ya healthy people ya, kadang ada penyakit tertentu yang dokter penanggung jawab pasiennya itu perlu istilahnya dirubber atau dikerjasamakan ke Iya. spesialis lain ya. Iya. Betul. Jadi misalkan ada pasien sakit di perut, nyeri di perut gitu ya. Awalnya mungkin DPJP atau dokter penanggung jawab pasien Iya. pertamanya dokter penyakit dalam. Iya. Lalu DPJP-nya ini merasa, oh mungkin ini nyerinya karena usus buntu gitu ya. Iya. Sehingga harus dikonsultasikan juga ke dokter spesialis bedah misalkan, Betul, bedah Pak. digestif misalkan Iya. ya. Maka ini dijamin juga. Jadi menariknya itu ya Pak ya. Iya, Jadi betul, bisa sehari 2 kali dokter Iya. spesialis ya. Spesialisnya bisa 2 kali, Umumnya juga bisa 2 2 kali. Iya Pak. Betul. Lalu apabila ada operasi, perlu operasi misal tadi perutnya nyeri ya Pak ya. Iya. Perlu dioperasi, ternyata setelah diperiksa oleh dokter spesialis bedah digestif ternyata harus
operasi karena ini usus Iya. buntu indikasinya. Iya. Nah, usus buntu itu biasanya operasinya tipe 1 kalau saya tidak salah ya, Pak ya. Iya. Maka biaya yang timbul di kamar operasi maksimal di cover 10 juta. Iya. Betul ya, Pak ya? Iya. 10 juta. Nah, nanti ada semakin besar tipe operasinya maka itu semakin Banyak untuk banyak covernya. ya. Iya, betul, Pak. Apa Iya. namanya? Semakin parah berarti operasinya. Iya. Mungkin misalkan harus operasi bedah saraf. Nah, Iya. itu kemungkinan ada di operasi tipe 3 gitu ya. Iya. Lalu aneka keperawatan yang di cover maksimal 7,5 juta. Tadi ingat ya, aneka keperawatan isinya obat, BHP, lab, radiologi, lalu fisioterapi seperti itu. Iya. Itu maksimal dalam satu episode perawatan dari pasien masuk sampai pulang itu maksimal 7,5 juta Iya. Pak ya. Lalu ada biaya pendamping. Biaya pendamping ini tadi ya, kalau kartu merah dari Prudensial itu bisa dipakai biaya pendamping ini untuk makan pendamping ya Pak ya, sewa apa namanya bed tambahan ya Pak ya. Ini bisa dipakai benefitnya sebesar 100.000. Nah, semakin besar plannya, maka benefitnya akan semakin besar seperti itu Pak ya. Jadi sebetulnya Monggo Pak, kalau mau menambahkan Pak. jadi plan itu yang diambil adalah plan B ya, Iya. dengan batasan kamarnya 425. Kita punya plan sampai dengan H. Oh, baik. Nah, plan H itu batasan kamarnya sampai dengan 3 juta Pak. Oh. Iya, sampai dengan Kalau 3 untuk juta. di IWI 3 juta bisa masuk suite itu Pak. Iya. Iya. Jadi ada yang C 600, kemudian D 900, E 1.200.000, Baik. F 1,8, kemudian G 2.350.000, yang paling besar tuh H yang 3 baik. juta per hari itu Pak. Iya. Oke. Banyak ya Pak ya. Iya, Jadi banyak plannya. Tinggal sesuai pilihan, dengan betul. ya, budgetnya nasabah Nasabah, berapa. ya. Itu tinggal kita nanti buatkan Betul. hitungannya sesuai dengan budget yang dikehendaki oleh nasabah. Iya Pak. Nah, baik. Terima kasih Pak Anton informasinya. Nah, menariknya nanti di belakang mungkin Pak Anton akan memberi informasi lebih menarik ya. Iya. Ternyata karena keterbatasan dari budget atau benefit ini, karena ada batas-batasnya ya, Iya. itu sekarang muncul produk-produk asuransi di mana biaya perawatannya itu as charge Iya, atau on on bill, bill ya. atau dibayar sesuai invoice Tagihan. atau sesuai tagihan yang dikeluarkan oleh rumah sakit ya Pak ya. Iya. Nanti akan kita kupas di belakang ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi bersabar dulu. Nah, ini menariknya dengan plan 425.000 ini ICU 850.000 itu kalau untuk di Jogja mungkin sudah cukup, tapi begitu harus ke kota besar, Iya, enggak cukup. apalagi kalau apa namanya harus ke Singapura, Malaysia, Iya. ini mungkin nggak cukup ya Iya, Pak ya. betul, Pak. Iya. Tapi kalau di RSUI 425.000 ini bisa masuk VIP Pak. Jadi memang Iya, Jogja iya. istimewa ya Pak ya. Biaya hidup di Iya. sini terjangkau. Selanjutnya dengan keterbatasan ini pertanyaannya, nah ini kembali ke topik kita. Iya, Pak. Jadi mungkinkah biaya operasi itu Tanpa nombor. tanpa nombok gitu ya? Betul, iya. Mungkin nggak sih? Kadang pertanyaan itu yang masuk ke dalam benak para nasabah ya Pak ya. Iya, betul. Begitu diminta operasi bingung gitu, nanti nombok nggak ya gitu. Nomboknya berapa Betul. gitu kan, mesti Atau pertanyaan juga. betul, atau ada juga nasabah yang baru apa namanya nggak tahu informasinya, Iya. main PD setuju aja untuk operasi, Iya. ternyata Tahu-tahu di bilnya belakang membengkak. nombok, bilnya membengkak Iya, gitu betul, ya. Pak. Iya. Nah ini juga apa menjadi apa momok ya, jadi Iya. nggak semua para pemegang polis asuransi juga tahu cara membaca benefit Iya. asuransi, sehingga dengan channel ini harapannya bisa membantu gitu. Jadi jawabannya adalah mungkin ya Pak ya. Iya. Mungkin banget gitu. Apalagi kalau di RSUI Pak. Jadi kami punya mekanisme untuk menjaga supaya nggak nombok. Oh iya gitu, Pak. Luar biasa ada mekanisme khusus ini. Jadi pertama yang kami lakukan adalah
insya Allah nih Pak, teman-teman Iya, di marketing Rumah Sakit UI itu sudah paham bagaimana sih membaca benefit tabel dari iya, asuransi, khususnya prudensial ya Pak ya. oke, Karena ya, prudensial kan memang apa namanya, saya nggak tahu paling populer atau nomor satu atau gimana di Indonesia yang ya, jelas paling banyak paling banyak nasabahnya. ya. Jadi Iya, kami paham ya, kurang lebih nggak hanya prudensial sebetulnya. Jadi iya, seluruh asuransi besar iya, kurang lebih kan polanya mirip-mirip ya Pak iya, ya. Jadi kami akan, saat ada pasien asuransi masuk ke rumah sakit UI, akan ditanya plannya Bapak Ibu berapa iya, gitu ya. Kenapa perlu ditanya? Untuk mengetahui, misalkan plannya tadi ya Pak, plan B ya. iya, Plan B kan artinya kamarnya di 400, yang tarifnya kurang lebih 425, 425.000 iya, ya. Maka kami akan tempatkan di kamar yang plannya tidak lebih dari 425.000 425, iya. gitu ya. Nah, kalau di rumah sakit UI 425 itu bisa masuk ke VIP gitu Wah, Pak. luar biasa itu, Pak. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita memberikan gratis naik kelas satu tingkat Pak gitu. Oh Jadi iya, plan-plan 300.000 425 itu bisa, harusnya di kelas satu kami naikkan kelas kamarnya satu tingkat ke VIP oh begitu, Pak. gitu. Jadi pertama kita cocokkan dulu benefit asuransi plus estimasi biaya atau biaya operasi di rumah sakit. Iya, Nah, saat harus operasi pun kami akan cocokkan. iya, Pak. Kira-kira perkiraan biaya operasinya kami akan bikin estimasi, Pak. Iya, Misalkan kayak tadi ya 425 kan maksimal benefit asuransinya 10 juta ya, Pak ya. iya, Maka kami akan kerjasama biasanya dengan tim tarif, dengan keuangan, dengan billing, iya, dengan dokter gitu ya. Ini kalau operasinya tadi usus buntu, kira-kira estimasinya tindakan yang dilakukan apa, obat yang diberikan apa, lalu berapa ini perkiraan biayanya, seperti itu iya, Pak. Jadi sebisa mungkin kami akan dekatkan ke benefitnya, iya. seperti itu Pak. Wah, bagus sekali, Pak, kalau sudah ada tim khusus seperti Betul itu Pak. ya. Jadi Jadi nasabah juga nggak terlalu was-was gitu. betul, jadi Aku nggak kami kerja lepas, seperti betul, ini, jadi Bapak bisa mengarrangekan. betul. Bagus sekali itu, Iya, Pak. Iya, itu sudah kami lakukan sedetail itu Pak di sini. iya, Pak. Nah lalu, nah ini yang perlu menjadi pengetahuan ke para healthy people atau pasien-pasien rumah sakit UI yang memiliki polis asuransi, Iya, ya, Pak ya. betul sekali, Pak. Jadi secara umum hampir di seluruh asuransi itu akan bisa di cover maksimal kalau kondisinya kurang lebih tiga ini. Satu, Iya. tidak dalam masa tunggu akibat lapse Iya, atau betul. telat bayar premi ya Pak ya. Iya. Semoga pandemi ini nggak banyak yang telat bayar premi. Iya. Jadi kalau teman-teman healthy people itu punya asuransi, jangan jangan usahakan jangan sampai harus telat ya Pak ya. Iya. Karena kalau telat nanti masa tunggunya itu 1 tahun lagi kalau nggak salah ya Pak Iya, ya. jadi begitu seorang nasabah Betul, lapse, iya, meskipun dia ikutnya tahun 2015, tapi iya, karena dia lapse, iya. maka ketika lapse itu dianggap sebagai ulang awal. Oh, Jadi oke. seperti itu, masa tunggunya semua mengikuti. Jadi Hmm, penyakit biasa itu 1 bulan, iya, kemudian penyakit kritisnya 3 bulan, dan iya, yang di situ iya, penyakit khusus dikecualikan dalam iya, 12 bulan, itu iya. ada beberapa penyakit yang ada di layar itu. Oh, Jadi seperti itu. hmm, Even dia ikutnya 2015. oh, Karena pengertiannya begitu lapse iya, berarti kan itu sudah tidak janji. iya, Jadi ketika kita membuka polis itu iya. kan berarti kontrak antara si pemegang polis dan perusahaan Iya. asuransi. Baik. Ketika si nasabah lapse Iya. berarti itu sudah ada break janji di situ. Jadi Baik. kita mengulang lagi. Iya. Seperti Oh, itu, oke. Pak. Iya, jadi pengertiannya seperti itu. Ya, jadi saya ulang pernyataan Pak Anton ya. Jadi kalau healthy people punya polis asuransi, lalu sempat lapse itu apa Non-aktif. namanya, Ya, nonaktif, tidak tidak healthy people bayar ya, dalam apa namanya, seharusnya kan bayarnya bulanan lalu tidak dibayar, ya. Kita maka masih ada grace period oh ada sampai grace period. maksimal kalau untuk program yang lama Baik. itu grace periodnya 45 hari. 45 hari ya. Kalau yang pro generasi baru Ya. itu grace periodnya 29 hari. 29 hari. Ya, Berarti jadi kalau telat 29 hari melewati
maka besoknya nonaktif. baru lapse. Oke. Iya, baru non-aktif. Nah, kalau Iya. nonaktif artinya healthy people itu tidak bisa menggunakan manfaat Asuransinya. asuransi kesehatannya secara utuh ya. Iya, Akibatnya apa sih kalau lalu saat lapse lalu teman-teman bayar lagi? Nah, saat bayar lagi itu mengulang masa masa tunggunya tunggu. itu akan aktif lagi. Iya, Ya, dimulai kembali dimulai pada kembali. saat yang bersangkutan mengaktifkan polisnya. Betul. Iya, Jadi kenapa masa tunggu itu apa sih? Masa tunggu itu jadi gini, kalau healthy people baru berlangganan atau membeli polis asuransi, iya, maka tidak serta-merta seluruh penyakit itu bisa dijamin oleh asuransi ya Pak ya. iya. Kecuali kecelakaan. Kecuali kecelakaan. Karena kecelakaan itu kan sifatnya apa? Tiba-tiba, Ya. kemudian kasat mata, ya itu jadi jelas gitu. Jadi itu apapun yang terjadi kalau namanya kecelakaan Ya. langsung cover. Baik. Tapi kalau di luar itu ada masa Ya. tunggu. Jadi Ya. masa tunggunya itu rata-rata hampir beberapa asuransi itu 12 bulan. Nah, dalam 12 bulan apabila healthy people mengalami atau menderita kurang lebih ada 19 jenis penyakit ini ya yang kami Ya. tampilkan, semoga bisa terbaca. Itu 19 penyakit ini belum bisa dijamin. Iya. Nah, tapi di luar 19 penyakit ini 1 bulan. bisa dijamin itu Ya. setelah 1 bulan Ya, betul. membeli polis asuransi. Contohnya apa? Contohnya yang tidak dijamin dalam masa tunggu. Ada TBC ya, Ya. ada wasir, ada batu pada saluran empedu ya, Hernia. hernia, Ya. katarak ya, Ya. lalu ada diabetes, Ya. darah tinggi, jantung dan pembuluh darah dan lain-lain ya. Jadi Ya, sebetulnya sampai situ. bisa ditanyakan ke agen-agennya masing-masing Ya, ya Pak ya. betul. Dan kalau beli polis asuransi di bukunya juga Ada. ini sebetulnya Jadi, ada ya Pak ya. Masa tunggu yang 12 itu ada. Betul. Kemudian kalau untuk penyakit kritis masa tunggunya 3 bulan. Betul. Kalau untuk yang penyakit-penyakit biasa itu 1 bulan. Oke. Iya. Jadi artinya apabila ada pasien atau nasabah yang menderita diabetes sementara usia polisnya baru 3 bulan, maka kemungkinan besar ini tidak dijamin ya Iya, Pak ya. betul, Pak. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah biaya operasi atau rawat inap itu bisa tidak nombok? Bisa, tapi bisa juga nombok gitu Pak. Iya. Ya. Bisa nombok kalau kondisinya 3 ini gitu. Iya. Ini malah bisa seluruhnya tidak dijamin ya Pak ya. Iya, kalau tidak memenuhi 3 itu berarti Betul. kan kita nggak mengcover. Betul. Iya. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas poin ke-1 dan ke-3, poin kedua ini terlewat. Jadi kalau sakitnya kongenital ya. Kongenital itu sakit sejak bawaan Ya. lahir ya Pak ya. Iya. Jadi ada memang sakit-sakit yang diderita oleh nasabah asuransi itu yang sudah diderita saat lahir. Oleh sebab itu saat membuka polis harus jujur ya Pak ya. Iya, harus declare. Harus declare istilahnya ke pihak asuransi bahwa sebelum saya bergabung saya Ya. sebetulnya punya sakit A, B, C gitu ya Pak Ya. ya. Nah, untuk menentukan besaran benefitnya ya Pak Ya, sebetulnya. betul. Jadi memang di asuransi itu ada asas Ya. namanya utmost good faith. Oh, Jadi baik. ikut asuransi itu dengan niat baik. Dengan niat baik. Jadi kalau apapun pre-existing condition. Ya. Jadi saya sebelumnya sudah pernah punya sakit asma, Ya. misalnya seperti itu. Kita harus declare. Nanti akan ada medical, akan ada apa. Lah itu kalau kita sudah declare di awal, Ya. memang kelihatannya wah nanti kok ribet harus medical harus ini. Ya. Tapi nggak usah khawatir Pak, karena medicalnya itu akan ditanggung oleh Prudential atau ya. perusahaan asuransi. Baik. Nah nanti ketika memang hasilnya bagus, Ya. itu dia bisa ikut. Jadi ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama hasilnya bagus, dia Ya. berarti normal. Ya. Atau kemungkinan kedua, menurut perusahaan asuransi itu masih bisa diterima, tetapi kondisinya substandard. Oke. Jadi itu berarti nanti dengan premi yang lebih mahal, Ya. atau bisa juga exclusion, ada diterima tapi ada beberapa penyakit yang tidak bisa di cover. Ya. Atau kondisi ketiga adalah ditolak. Baik. Nah itu ada 3 kemungkinan seperti itu Pak. Ya. Iya. Jadi intinya harus jujur ya Pak, harus Ya. declare ya. Declare di awal. Ya, Baik, betul. pre-existing condition atau substandard itu apa sih ya? Jadi selain kongenital, saat bergabung dengan asuransi, pasien atau nasabah harus mendeklar
sakit yang diderita, khususnya bukan sakit kalau cuman batuk pilek nggak usah dideklar ya Iya. Pak ya. Tapi sakit yang apa ya, yang berkelanjutan, sakit Iya. yang derajat apa, yang degeneratif ya. Iya. Jadi seperti diabetes, darah tinggi, karena sakit-sakit seperti itu berkelanjutan sepanjang hidup Iya. pasiennya ya Pak ya. Iya. Betul. Apalagi indikasi-indikasi diabetes dan darah tinggi itu akan berimplikasi ke sakit-sakit yang lain Yang gitu. lain, Jadi ya, ya, betul. asuransi itu perlu mendeklar. Nah, kebetulan kalau di Prudential itu ada juga kita program untuk yang dia memang penderita diabetes, Iya. tapi juga ada batasan tertentu seperti Oh, berapa HbA1c-nya, kemudian berapa BMI-nya orang itu, kemudian ada beberapa syarat ya Pak ya. prasyarat Baik. tertentu khusus untuk program diabetes itu, Baik. ya Pak. Jadi sekali lagi saya ulang, pre-existing itu efeknya apa sih? Jadi misalkan ya, ada healthy people yang belum punya asuransi. Ya, Lalu misal nih bergabung dengan asuransinya Pak Anton. ya, Eh, Lalu sebenarnya apa namanya, healthy people ini menderita darah tinggi ya, sejak 5 tahun terakhir misalkan ya. ya, Darah tinggi itu ditandai dengan apa sih? Tentunya dengan tensi atau tekanan darah yang di atas ambang normal ya Pak ya. ya, Nah lalu teman-teman tidak declare, tidak jujur terhadap asuransi. ya, Lalu suatu ketika setelah bergabung melewati masa tunggu sudah lebih dari 12 bulan, misalkan healthy people ternyata sakit ya, sakit masuk ke rumah sakit. ya, Lalu ternyata diagnosanya ya, itu karena darah tinggi gitu ya, ya. Nah, maka eh, apa namanya? Kalau tidak declare bisa dan nggak darah dibayar. tingginya ini mungkin ada Diagnosa kondisi tertentu, utamanya, diagnosa utamanya ya, eh, apa namanya, kadang lewat, bisa juga ya. dibayar Pak. Tapi kadang itu Kalau diagnosa utamanya adalah karena dia darah tinggi, lah itu ya yang betul, bermasalah. ya. Jadi kadang jangan coba-coba kucing-kucingan dengan asuransi besar Iya, Pak. betul, Pak. Jadi kadang kita agak kadang bisa lolos, nanti suatu saat namanya Prudential jaringannya banyak ya Pak. Dan kebanyakan asuransi besar itu jaringannya banyak. Iya, Jadi betul. kadang kalau kita tidak declare, tidak jujur di awal, itu bisa tahu bahwa ternyata Iya. Oh, pernah sakit ini ya. sakit yang diderita itu sebetulnya sudah diderita sebelum bergabung dengan asuransi. Nah, Iya. itu maka bisa digugurkan jaminannya Pak Iya, ya. betul, Gitu. Pak. Jadi jangan Iya. kaget kalau ada yang tidak dijamin karena Iya. kondisi pre-existing. Jadi pentingnya jujur saat bergabung asuransi. Iya, betul. Tapi kalau healthy people sudah melewati 3 kondisi ini, jangan khawatir. Kami yakin Pasti pasti bisa dijamin dijamin. Iya. apa 100% ya. Iya. Gitu. Oke, ini selanjutnya. Nah, ini mekanisme kami Pak di Rumah Oh, Sakit gitu, Pak. UII Iya. apabila ada pasien asuransi yang dirawat di Rumah Sakit UII. Iya. Jadi begitu pasien masuk rawat inap, maka marketing ini mulai bergerak di 1 hari setelahnya. Hmm. Jadi akan dikontrol biaya dokternya berapa, sudah melewati plafon atau benefitnya atau belum. Iya. Lalu biaya obatnya, biaya BHP-nya sudah berapa nih, gitu ya Pak. Iya. Lalu biaya operasinya, ini apa namanya, sudah melewati plafon atau belum, gitu. Oh. Kalau memang plafonnya akan tinggi sekali, kita komunikasikan ke pasien Pak. Bapak, Oh, Ibu, benefit Ibu sekian, sebisa mungkin kami akan coba untuk dekatkan dengan benefitnya, biaya operasinya. Tapi kalau memang ternyata kebanyakan sih apa namanya, bisa kami dekatkan Pak. Tapi Iya. memang kalau sudah parah sekali apa sakitnya atau operasinya sudah perlu tindakan-tindakan yang operasi level khusus, Iya. itu kami akan komunikasikan Pak ke pasien bahwa kemungkinan apa namanya akan nombok gitu ya. Kalau kalau ternyata derajat operasinya tinggi. Tindakan operasinya lewat Betul. batas ini ya. Betul. Tipe-tipe operasinya itu Betul. melewati ya. Iya, Oke, ya. gitu.
Lalu juga biaya radiologinya, biaya labnya ini kita kontrol Pak. Kita komunikasikan terus, Iya. kita ketat gitu, kerjasama dengan tim dari medis, tim dari Iya. billing seperti itu Pak. Jadi kita monitor ketat. Ini bahkan di dokter kita ajak diskusi juga Pak. Oh, Jadi begitu, ya. informasi-informasi seperti ini, seperti itu. Jadi Wah, ini sungguh informasi yang bagus sekali ini, ya, terutama bagi kita ya. Selama ya, ini kita cuman taunya ini billing sampai dengan hari ketiga berapa, ya, hari kelima berapa. ya, Paling kan kita kadang ngecek seperti itu betul, aja. Jadi kita nggak tahu kalau ternyata di dalamnya ada kerjasama betul, antara bagian apotek, ya, bagian dokter, kemudian bagian bedah, kemudian ya, bagian keperawatan. baik, Ternyata ada suatu sinergi yang nantinya ya, akan membuat itu ya ya, perhitungan mendekatkan apa yang menjadi betul, plafon. Nah, itu betul. bagus sekali Pak, saya Iya, kira. terima Ya. kasih Pak. Jadi kenapa kami jawabnya mungkin karena ada sedikit probability nombok Pak gitu. Oh, begitu Jadi Pak. Ya. kami tidak ingin membohongi juga ya. Kami makanya jawabnya mungkin ya. Iya, betul betul Pak. Kenapa mungkin? Karena jawabannya itu 90% insya Allah kalau ke RSUI Iya. kami usahakan tidak nombok Pak. Oh, Karena begitu. dengan mekanisme ini ya. Iya. Artinya semua pihak kita ajak diskusi, Iya. apa dokternya, apa perawatnya, billingnya, Iya. bagian penunjang medisnya gitu. Dan kami sangat fleksibel sekali ya secara tarif ya supaya teman-teman yang atau healthy people yang punya polis asuransi ini bisa dekat benefitnya dengan Iya. tarif kami Iya, seperti itu. betul. Gitu. Nah, yang menarik lagi selain mekanisme rumah sakit UII yang punya controlling terhadap biaya harian pasien-pasien asuransi, juga saat ini sudah mulai bermunculan produk asuransi yang bisa menjamin S-charge ya Pak ya, Iya, atau betul. on bill atau Iya. sesuai tagihan rumah sakit. Ini Iya. istimewa banget ya Pak. Jadi kalau healthy people lihat ya di slide sebelumnya, ICU, dokter umum, operasi, aneka keperawatan ada batas-batasnya ya. Tadi Iya. kalau inget ya, Iya, aneka betul. keperawatan tadi kalau plan 425 dibatasi cuma 7,5 juta. Iya. Tapi dengan kartu hitam kayak gimana Pak Iya. kartunya Pak? Kartu hitam yang seperti ini ya. Nah, ini kalau teman-teman Prudential bilangnya kartu sakti ya. PPH Karena Plus ini PPH ya. Plus ya, Pro Prime Healthcare Plus. Iya. Jadi kalau teman-teman healthy people itu sudah memiliki, nah ini kartu sakti nih kalau ke rumah sakit berapapun biayanya Kita akan cover. Ya. asal mengikuti sesuai tadi ya Iya. syarat umum asuransi, tidak ada pre-existing condition, melewati masa tunggu, Iya. lalu tidak lapse, Iya. itu dijamin biayanya unlimited. Bahkan sampai 3 miliar ya Pak ya per tahun Iya, ya. jadi itu batasnya tahunan itu 3 Betul. miliar. Oh, setahun 3 miliar. Satu Ya. 3 miliar, kemudian nasabah masih mempunyai booster Betul. sebesar 12 miliar. Oh, Nah, baik. booster itu diberikan sepanjang hidup yang bersangkutan sebesar 12 miliar. 12 Contoh miliar. kata, misalnya di tahun ketiga yang bersangkutan itu kena misalnya cancer, kemudian perawatannya cukup banyak, Betul. dan dia misalnya Kanker itu sekali terapi kalau harus Kemo di aja kemo berapa? mungkin Ya. bisa 20 sampai 40 juta. ya, Pak. misalnya itu sampai habis ketika tahun itu plafon batas 3 miliar, dia habis 3,5 miliar, Ya. maka dia akan diambilkan dari booster yang 12 itu diambil setengah M. Baik. Jadi 3,5 M dibayar semua. Ya. Booster yang dia punya sepanjang hidup itu masih 11,5 M. Baik. Ya, jadi itu tujuannya booster seperti itu. Ya. Ya sekali lagi kita sih berharap tidak pernah dipakai Iya, benefitnya betul. Pak ya. Harapannya Semoga sih kita begitu. sehat ya Iya. Pak. Tapi yang namanya asuransi itu penting seperti ban serep ya Iya. Pak ya. Kalau Iya, lagi berkendara kempes bannya Betul, Pak. di tengah Iya. hutan harus ganti. Iya. Ya inilah fungsinya asuransi ya Pak ya. Iya. Ya walaupun saat ini ada BPJS tapi ya dengan segala Iya. dengan segala keterbatasan yang ada Iya. bisa dilengkapi dengan asuransi. Tapi ya Kesehatan sekarang ya, juga Pak. kita juga ada, kalau yang kartu hitam ini itu adalah masih sama seperti yang kartu merah, yaitu masih program unit link, Baik. di mana di dalamnya itu ada asuransinya, Ya. tapi ada investasinya. Ya. Tetapi Prudential itu selalu mendekati ke pasar, Baik. mendekati pada realita Ya. yang ada,
Dimana ketika seseorang itu memerlukan, oh saya ingin manfaat rumah sakit yang bisa on bill. Tetapi karena dalam kondisi seperti ini pandemi, di mana mungkin income-nya mungkin agak berkurang karena karyawan dia harus masuknya itu di shift sebagainya, atau mungkin juga karena pengusaha sekarang omsetnya baru berkurang, kita punya juga standarnya seperti kartu hitam juga, tapi ini namanya Pru Solusi Sehat. Pru Solusi Sehat manfaatnya sama, cuman kalau yang kartu hitam ini adalah unit link, kalau ini stand alone. Stand alone itu adalah murni asuransi. Oh, asuransi murni ya? Murni khusus asuransi. Kesehatan ya, Pak? Ya, khusus kesehatan. Jadi seperti juga BPJS, jadi tidak ada nilai tunai, tidak ada investasinya, pure kesehatan, tetapi manfaatnya sama, yaitu sama-sama on bill. Tadi saya dibisikin juga murah ya Pak ternyata ya? Oh murah. Berapa ini Pak? Dari range 300.000 yang paling murah itu bisa udah dapat manfaat seperti ini. Jadi ini unlimited juga? Ini unlimited juga, on bill juga, pastinya seperti halnya yang ada di situ. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut, ya nanti bisa menghubungi saya. Mungkin di HP saya kalau boleh saya kasih tahu ya. Bapak Ibu bisa menghubungi ke Anton, HP saya di 08 11 28 68 67. Jadi misalnya mau mencari informasi lebih lanjut, nanti bisa kontak. Karena ini program ini kartu baru diluncurkan kurang lebih sekitar 3 bulan. Ya, karena kita selalu mendekati ke pasar di mana masa pandemi orang butuh kesehatan, tetapi budget terbatas. Nah, ini solusi. Dan ini di tahun depan kalau misalnya ekonomi kita sudah membaik, dia akan bisa di-upgrade otomatis menjadi kartu ini tanpa tanpa periksa kesehatan dan tanpa masa tunggu. Jadi udah langsung digabungkan ke sini, Pak. Itu bisa sampai Singapura, Malaysia. Nah, jadi ini ada plan-nya itu negara. Jadi plan yang namanya bronze itu di Indonesia. Kemudian kalau dia silver itu ke seluruh Asia, kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Lalu yang gold itu seluruh Asia. Lalu yang namanya platinum itu ke seluruh dunia kecuali Amerika, dan yang diamond itu ke seluruh dunia. Even Amerika kita bisa cover. Wah, istimewa ya. Tapi walaupun begitu, kalau kita punyanya bronze, kemudian mengharuskan kita perawatan ke luar negeri, kita juga tetap bisa. Misalnya harus dirawat di Malaysia, itu harus tetap bisa, tapi ada biaya transit negara, jadi ada biayanya sendiri. Baik. Jadi sekali lagi buat healthy people, saat ini tersedia ya sebetulnya ada di banyak brand asuransi yang memiliki benefit unlimited, jadi nggak pusing lagi dengan biaya-biaya di rumah sakit ya Pak ya. Nah ini selanjutnya mungkin ada juga benefit lain selain yang unlimited tadi untuk biaya rumah sakit, juga ada apa lagi nih Pak? Jadi yang jelas itu fleksibel, karena nasabah itu bisa memilih satu kamar mau sendiri atau berdua. Nah, memilih kelas kamar sesuai dengan batasan plan. Jadi saya ingin yang sendiri aja lah supaya enggak berdua, itu bisa. Atau rawat inap batasan per harinya per tahun berapa itu bisa milih. Kemudian perlindungannya bisa seluruh dunia tadi yang saya sampaikan, sampai dengan plan diamond yang sampai ke Amerika. Kemudian masa perlindungan lama, karena apa? Ini dilindungi sampai 99 tahun. Wow. Padahal usia hidupnya Indonesia 80, ya kurang lebih 80 ya. 80 itu udah bagus sekali ya. Ya, jadi kalau kartu yang merah ini kan 85 ya. Jadi kalau ini bisa sampai dengan 99. Kemudian batas manfaat ini untuk yang diamond itu sampai dengan 15 juta tahunannya, boosternya 50, jadi bisa sampai 65 miliar. Wow. Kemudian selanjutnya sangat cukup untuk biaya rumah sakit.
manfaat rawat jalan kanker itu manfaat rawat jalan dapat dilakukan dengan atau tanpa rawat inap. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau orang kemo itu kan kemo bisa jadi kan bisa nggak perlu juga nginap. ya one day care aja ya. Nah, itu bisa kita cover juga. Atau mau radioterapi ya Pak ya? Ya, itu bisa juga. Baik. Prepos tindakan bedah rawat jalan. Baik. Selama ini kalau yang menggunakan kartu merah ini itu kan kalau dia rawat jalan itu yang kita cover adalah kecelakaan dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Kalau ini itu ketika dirawat 2 kali 24 jam dia tidak menginap, ketika pengobatan berikutnya, perawatannya, dia masih bisa di-cover sampai dengan 30 hari. Baik. Misalnya cuma kecelakaan, kemudian dijahit, kemudian dia digips. Nah, kalau pakai kartu yang merah ini, tindakan pada saat itu dibayar, tetapi nanti setelahnya misalnya copot gipsnya, kemudian jahitannya dibuka, itu enggak di cover. Kalau ini sampai 30 hari ya. Baik. Masih bisa di cover. Jadi perawatan pasca operasi ya rawat inap ya Pak ya. Kemudian kunjungan dokter per hari lebih banyak. Baik. 2 kali kunjungan dokter umum. Ini sama dengan yang merah. Kemudian 2 kali kunjungan dokter spesialis serta subspesialis per jenis spesialis. Per jenis spesialis. Jadi misalnya seorang itu dirawat penyakit dalam, kemudian dirawat juga jantung, kemudian dirawat saraf, masing-masing spesialis itu bisa boleh dua kali jadi 6. Kalau yang kartu ini kan hanya 2 saja. 2 spesialis apapun maksimal 2 kalau merah. Bedanya itu. Baik. Kemudian, ini yang saya katakan pembayaran di luar wilayah pertanggungan. Jadi ketika kita mengambil manfaat hanya di Indonesia, suatu saat harus ke Pineng misalnya, itu Malaysia tetap bisa, tapi ada presentasi yang dibayar, oleh tertanggung. Nah itu bisa. Even bahkan kita mau periksa ke Amerika pun bisa, walaupun kartunya hanya kartu yang khusus Indonesia. Ya seperti itu. Menarik ya Pak ya. Iya. Ya jadi menariknya di masa pandemi ini di mana seseorang itu rentan untuk terkena penyakit ya, kurang lebih seperti itu. Ini teman-teman di asuransi ternyata kreatif ya, meluncurkan produk-produk yang itu bisa unlimited ya, bahkan coveragenya luar biasa sampai ke Malaysia, Singapura, bahkan Asia. Ya tentunya semakin banyak benefit, plan yang harus dikeluarkan juga lebih besar ya Pak ya. Tapi tadi menarik, dengan 300.000 saja bisa unlimited ya Pak ya. Artinya tinggal kalau sekarang BPJS kelas 1 160.000, tinggal tambah 140.000 lagi dapat unlimited ya. Baik. Jadi itu memang sebagai inovasi kita terhadap pandemi seperti ini. Jadi justru di masa pandemi itu kesadaran orang akan asuransi menjadi semakin tinggi. Karena semakin tinggi itu maka pastinya orang mencari asuransi, dan juga karena mencari asuransi, karena budget terbatas, kita meluncurkan asuransi murni kesehatan ya. Dan ini ada dalam bentuk konvensional maupun syariah. Wah, itu yang menarik. Nah, jadi Prosolusi Sehat itu yang syariah, malah justru kalau syariah itu masih ada tambahannya juga semacam bagi hasilnya seperti itu ya. Jadi yang syariah, dua-duanya ada syariah dan konvensionalnya. Ya, jadi teman-teman yang muslim mungkin yang khawatir kalau pengelolaan keuangan konvensional khawatir riba gitu ya Pak ya. Ini ternyata ada yang produk syariah ya. Syariah juga ada batasnya itu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin lebih lanjut untuk informasinya bisa ke saya tadi ke HP itu 0811286867 Pak Udin ya. Siap. Baik, kita lanjut ya Pak Anton, ini menjelang akhir dari presentasi, monggo kalau dari Healthy People, dari Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, monggo disiapkan pertanyaannya. Nah, terakhir nih Pak, dari Rumah Sakit UI khusus nasabah prudensial, selama 2020 ini seperti tadi kami sampaikan, itu dijamin plan berapapun kalau ke Rumah Sakit UI ditempatkan di kamar 1 tempat tidur untuk 1 pasien.
Oh begitu Pak. Plan berapapun. Plan berapapun, luar biasa. Terima kasih ini Pak, khusus untuk Prudential nih. Teman-teman ini penawaran yang sangat bagus dari Rumah Sakit UII. Bisa teman-teman healthy people dan juga nasabah bisa memanfaatkan ini ya. Betul Pak. Jadi selain ditempatkan di kamar yang satu pasien satu tempat tidur juga gratis. Karena kami tempatnya memang di Bantul ya Pak, mungkin kalau harus operasi lalu teman-teman tinggalnya di Sleman atau di kota atau di Kulon Progo atau di mana, pokoknya selama di Jogja kita jemput Pak. Pulangnya kita antar gitu. Wah luar biasa, ini jemput bola bener-bener nih RSUII ini. Jadi harapannya kita bisa maksimal melayani teman-teman dari Prudential ya. Jadi tidak perlu khawatir, kami teman-teman agent itu bisa tidur nyenyak kalau nasabahnya dirawat di sini, karena insya Allah kami usahakan tidak nombok gitu Pak. Ya. Dan kabar baiknya juga Pak Saifuddin bahwa Rumah Sakit UII itu termasuk di dalam PNN. PNM apa itu Pak? Medical Network. Jadi kalau saya baru tahu ini Pak. Kalau kartu merah itu pakai provider. Providernya adalah International SOS. Baik. Jadi provider International SOS itu di samping dia melayani Prudent juga melayani asuransi yang lain. Nah, tetapi khusus untuk kartu hitam ini dikelola sendiri itu ya Pak. Yang tadinya dulu Admedica sekarang dikelola oleh Prudential sendiri, dan Prudential bekerja sama langsung dengan rumah sakit. Dan di Jogja salah satu yang ditunjuk sebagai Pro Medical Network adalah Rumah Sakit UII. Salah satunya adalah UII. Jadi teman-teman agen maupun juga nasabah, apabila teman-teman punya kartu hitam ini, saya sarankan di Rumah Sakit UII karena salah satu di antaranya itu sudah masuk jaringan Pro Medical Network ya Pak ya. Jadi Prudential akan berhubungan langsung kepada Rumah Sakit UII, tidak lewat provider lagi. Sehingga waktunya lebih cepat ya Pak ya, kalau mau pulang, kalau penanganan lebih cepat, juga lebih enak. Penjaminannya juga langsung. Baik. Luar biasa memang kerjasama ini. Jadi teman-teman manfaatkan ini. Udah masuk jaringan Pro Medical Network. Siap Pak. Kami siap membantu apabila teman-teman agent ada nasabah yang perlu pertolongan medis ya, entah operasi, entah rawat inap, kami siap membantu. Tinggal kontak kami, nanti selebihnya kami yang urus sampai pulang gitu. Iya, terima kasih sekali manfaatnya. Baik, saya rasa di akhir presentasi ini saya ucapkan terima kasih ke Pak Anton atas waktunya. Terima kasih juga. Semoga kerjasama antara Prudential dan Rumah Sakit UII akan terus baik ya Pak ya. Ya pastinya Pak, karena Bapak juga masuk ke PNM, pasti kerjasama kita akan lebih smooth, lebih enak karena sudah jelas masuk di jaringan Prudential secara langsung. Baik Pak. Baik healthy people, sampai di sini untuk presentasinya. Lalu sesi selanjutnya apabila ada pertanyaan atau ada butuh informasi lebih lanjut terkait asuransi kesehatan, bisa langsung menulis di kolom komentar di Instagram ini. Nanti saya atau Pak Anton bisa membantu menjawab ya, Pak Anton ya, gitu. Sebentar saya cek ya Pak, apakah sudah ada pertanyaan dari para healthy people ini. Ya. Nah ini ada pertanyaan mungkin Pak, apakah bisa digabung dengan BPJS itu Pak? Karena kan sekarang ada COB ya Pak ya, istilahnya BPJS dengan asuransi swasta ya. Coordination of benefit gitu. Jadi sekarang itu ada koordinasi manfaat. Jadi teman-teman, andai kata teman-teman atau Bapak Ibu ingin menggunakan manfaat BPJS dan juga manfaat dari Prudential, saran saya yang pertama Bapak Ibu menggunakan manfaat ke BPJS dahulu, kemudian nanti dengan surat koordinasi manfaat itu kita akan membayarkan
biaya-biaya yang belum dibayarkan oleh BPJS. Jadi Prudential bisa menerima itu. Bisa ya, Pak, ya? Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan langsung ke Prudential, bisa jadi tidak akan diterima oleh BPJS. Karena BPJS akan menghendaki selalu kwitansi aslinya. Baik. Nah, selama ini beberapa teman yang menggunakan double asuransi dengan BPJS, itu saran saya adalah ke BPJS dulu, sisanya kita akan mengcover dengan koordinasi manfaat. Ya. Oh, itu menarik loh, Pak. Jadi tetap berlangganan BPJS, tetap lalu bisa. Tadi kalau memang budgetnya terbatas, beli yang Pro Solusi Sehat. Jadi asuransi teman-teman kesehatan bisa beli yang Pro Solusi Sehat yang ini benar-benar khusus untuk kesehatan aja. Jadi tanpa unit link atau stand alone ya. Nah, lalu Pak, ini ada pertanyaan lagi. Apakah kalau operasi sesar melahirkan nih, Pak? Itu bisa di backup oleh asuransi Prudential? Begini ya, segala sesuatu yang sifatnya seperti sesar itu kan berarti ada hubungannya dengan kehamilan. Nah, kalau seperti itu memang tidak bisa di cover. Karena kenapa? Saya kadang-kadang joke tuh sama nasabah saya, Pak, nek sesar iso dibayar pada, waduh, kamu tuh enaknya nggak ngajak-ngajak, giliran susahnya ngajak-ngajak. Saya kadang-kadang seperti itu. Jadi memang di asuransi yang sifatnya seperti kehamilan, kemudian kecantikan, seperti hanya kesuburan itu tidak di cover. Sebetulnya nggak Prudential aja sih, Pak. Iya, hampir seluruh semua asuransi pribadi yang tidak dijamin oleh perusahaan maksudnya. Karena asuransi ini healthy people ya, sebetulnya secara umum ada dua jenis. Private insurance, artinya asuransi yang bisa dibeli secara pribadi. Juga corporate insurance. Asuransi yang dibeli melalui perusahaan tempat kita bekerja. Kalau asuransi pribadi biasanya memang jarang tidak ada yang mengcover itu. Kehamilan. Mungkin kalaupun nanti suatu saat ada, mungkin biaya polisnya akan mahal. Tapi itu kemarin ada kejadian itu, kemarin nasabah saya itu terpaksa masih anak kecil, dia terpaksa sunat ya. Nah, sunat itu kalau sunat atas kemauan sendiri itu tidak dijamin. Tapi kalau dia phimosis, jadi di lubang saluran kencingnya itu tertutup sehingga kalau kencing nggak bisa keluar semua, jadi masih ada airnya di situ sehingga dia infeksi, kemudian dia sakit panas, itu kemarin itu di cover semua. Karena supitnya itu karena kesehatan, bukan karena keyakinan, tapi karena memang diharuskan oleh kesehatan, itu bisa cover. Nah, itu penting nih informasi seperti ini. Ya, mungkin silahkan healthy people apabila ada pertanyaan lanjutan terkait perasuransian atau punya pengalaman, kok saya pernah sakit, pernah operasi di rumah sakit, lalu kok ada nomboknya gitu. Jadi monggo ditanyakan, di-share pengalamannya. Nanti saya yang dari sisi marketing rumah sakit akan bisa juga berbagi pengalaman ya. Dan nanti dari Pak Anton dari sisi asuransi, kenapa kok itu nggak dijamin, bisa juga share infonya gitu. Jadi memang sekali lagi ya, kalau kita punya polis asuransi, tidak serta-merta seluruh penyakit itu bisa di cover, karena pasti ada syarat dan ketentuannya ya Pak. Nah, selama kita mengikuti syarat dan ketentuan tersebut ya, secara umum 3 tadi ya, tidak ada pre-existing condition atau penyakit kongenital. Pre-existing condition itu sakit yang diderita sebelum kita membeli polis asuransi ya. Lalu tidak lapse, tidak telat bayar asuransi, lalu dan tidak lewat masa tunggu. Dan yang terakhir betul Pak Anton, sudah melewati masa tunggu 12 bulan ya. Untuk penyakit tertentu, untuk 19 jenis hanya penyakit untuk tadi penyakit ya. tertentu saja. Nah, itu insya Allah akan di cover gitu. Baik, saya rasa ada yang perlu ditambahkan Pak Anton? Ini sepertinya pertanyaannya sudah sudah cukup semua, sudah terjawab semua. Jadi teman-teman, sebagai penutup gimana Pak, saat pandemi seperti ini
Oh iya. Perlukah kita punya asuransi? Nah, lalu menariknya tadi ya, asuransinya kemungkinan besar tidak nombok ya. Iya. Jadi teman-teman, karena kita sudah luncurkan yang namanya kartu item ini atau Pro Solusi Sehat ini yang khusus untuk asuransi saja tanpa ada investasi. Dan teman-teman, kalaupun karena ini IG Live ya Pak, saya yakin siaran ini pasti akan dilihat oleh seluruh Indonesia yang mengakses kepada RSUII. Jadi teman-teman sekarang karena sesuai dengan kebiasaan pemerintah untuk kita work from home, maka teman-teman tidak perlu khawatir ketika mungkin teman-teman punya nasabah atau juga nasabah itu ada di luar kota. Khusus untuk Prudential kita sudah bisa menggunakan dengan cekatan. Jadi kita tidak perlu berdekatan, tapi kita bisa langsung closing pada nasabah. Nanti kita ada microsite. Jadi kita input, kemudian kita akan mengirimkan linknya kepada nasabah, dan nasabah akan buka link, kemudian dia akan tanda tangan persetujuan, dan itu langsung dikirim ke Jakarta. Saya berapa kali sudah pakai program cekatan untuk nasabah-nasabah saya yang dari Jakarta, dari luar kota. Jadi itu bisa sangat membantu ya, sudah tidak ada batas lagi. Kalau saya di Jogja, kemudian saya prospek harus ke Jakarta, harus ke Surabaya, nggak usah, karena semua sudah bisa gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Anton sekali lagi atas waktunya hadir di Rumah Sakit UI mengisi acara perdana ya, channel dari Bincang Asuransi Rumah Sakit UI dengan Prudential. Saya mengucapkan terima kasih. Lalu sebagai penutup, sekali lagi monggo bagi teman-teman agen atau nasabah yang sudah memiliki kartu atau polis Prudential, apabila memang perlu pertolongan medis ya Pak ya, di Bantul khususnya atau di Jogja, kami siap membantu, kami siap menjemput bahkan ya. Dan insya Allah kami akan usahakan apapun biaya yang timbul di saat diranap di Rumah Sakit UI sebisa mungkin tidak nombok gitu, karena kami punya mekanisme monitoring kepada seluruh pasien-pasien asuransi agar tidak nombok, agar pas sesuai benefitnya. Dan saya tambahkan juga untuk seluruh nasabah, terutama yang punya kartu item maupun kartu Pro Solusi Sehat, jangan ragu-ragu untuk ke RSUI, karena ini adalah rujukan dari Pro Medical Network. Jadi teman-teman pasti akan dilayani dengan lebih baik. Dan bahkan yang kabar gembiranya, teman-teman kalau seandainya plan rumah sakitnya itu kebetulan plus kamarnya itu penuh, bisa di-upgrade ke 1 tingkat untuk 2 hari pertama tanpa kena biaya. Itu salah satu kelebihan dari Pro Medical Network. Jadi tidak salah teman-teman untuk sama-sama untuk ke RSUI ini, karena benar-benar sudah PNM ya, jaringan Prudent langsung. Terima kasih Pak Anton sekali lagi atas waktunya. Iya Pak. Saya tutup channel Bincang Asuransi ini demikian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pantengin terus, stay tune terus di Instagram @rumahsakit.ui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.